Halo, saya Mina SPD. Salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Saya akan menyampaikan profil kurikulum SMA Salon Bengkayang. Tahun pelajaran 2021 dan 2022 merupakan tahun keempat SMA Salon menerapkan kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 menggambarkan penerapan prinsip kurikulum mengenai posisi seorang peserta didik dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan. Struktur kurikulum pendidikan menengah terdiri atas sejumlah mata pelajaran. Mata pelajaran tersebut antara lain: A. Mata pelajaran wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik di satu satuan pendidikan pada setiap satuan atau jenjang pendidikan. B. Mata pelajaran pilihan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan pilihan jurusan mereka. Struktur kurikulum 2013 di SMA Salon Bengkayang terdiri atas A. Kelompok mata pelajaran umum, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek kognitif dan afektif, sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. B. Kelompok mata pelajaran peminatan terdiri atas dua kelompok, yaitu peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA dan peminatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. C. Mata pelajaran pilihan lintas minat, yaitu mata pelajaran yang diambil oleh peserta didik di luar kelompok mata pelajaran peminatan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Berikut struktur kurikulum 2013 di SMA Salon Bengkayang. Untuk kelompok mata pelajaran umum, kelompok A terdiri dari 6 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran matematika, mata pelajaran sejarah Indonesia, dan mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk kelompok mata pelajaran umum B terdiri dari 3 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran seni budaya, mata pelajaran PJOK, dan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Untuk kelompok mata pelajaran peminatan MIPA terdiri dari 4 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran matematika, mata pelajaran biologi, mata pelajaran fisika, dan mata pelajaran kimia. Dan untuk kelompok mata pelajaran peminatan IPS terdiri dari 4 mata pelajaran juga, yaitu mata pelajaran geografi, mata pelajaran sejarah, mata pelajaran sosiologi, mata pelajaran ekonomi. Sedangkan untuk kelompok mata pelajaran lintas minat untuk kelas 10 terdiri dari 2 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran bahasa Mandarin dan mata pelajaran bahasa dan sastra Inggris. Untuk kelas 11 terdiri dari 1 mata pelajaran lintas minat, yaitu mata pelajaran bahasa Mandarin. Sedangkan untuk kelas 12 terdiri dari 2 mata pelajaran, yaitu untuk peminatan IPA, mata pelajaran ekonomi, dan untuk peminatan IPS, mata pelajaran fisika. Kegiatan pembelajaran BK dan BP diberikan di luar kelas dalam bentuk pemberian layanan individu maupun kelompok. Pembelajaran dan evaluasi di SMA Salon Bengkayang. Pembelajaran di SMA Salon Bengkayang menggunakan pendekatan konstruktivistik dengan memperhatikan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence siswa. Model pembelajaran ini memfasilitasi siswa untuk menemukan suatu konsep yang dipelajari oleh siswa dan diajarkan oleh guru. Sedangkan perhatian terhadap kecerdasan majemuk siswa mengarahkan model pembelajaran yang berusaha untuk menyeimbangkan antara gaya mengajar guru dengan gaya belajar siswa, yang penyajiannya menggunakan pendekatan yang bersifat joyful learning. Setiap siswa mempunyai beberapa kecenderungan kecerdasan yang dimiliki dari 9 kecerdasan yang sudah ditemukan oleh Gardner, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan matematik logis, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal,
kecerdasan spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan natural, dan kecerdasan eksistensial. Proses pembelajaran yang dilaksanakan di SMA Salum Bengkayang juga mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau afektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang pendidikan, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skills dan soft skills. Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi atau organizing element. Kompetensi dasar sebagai unsur pengorganisasi, kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal. Kompetensi dasar. Kompetensi organisasi vertikal kompetensi dasar adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas atau jenjang di atasnya, sehingga memenuhi prinsip belajar, yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antara konten yang dipelajari siswa. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu mata pelajaran dengan konten kompetensi dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu pertemuan mingguan dan kelas yang sama, sehingga terjadi proses saling memperkuat. Kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan atau kompetensi inti 1, sikap sosial kompetensi inti 2, pengetahuan kompetensi inti 3, dan penerapan pengetahuan kompetensi inti 4. Keempat kelompok itu menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung atau indirect teaching, yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan dan penerapan pengetahuan. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Proses pembelajaran di SMA Salum Bengkayang dikembangkan mengikuti paradigma konstruktivisme dengan pendekatan authentic learning yang menunjukkan peran pendidik dalam pembelajaran, yaitu memilih dan mengendalikan proses belajar mengajar yang didekatkan pada konteks dan fakta di lapangan, serta memberikan dukungan selektif terhadap interpretasi yang dikemukakan peserta didik yang membuat peserta didik sadar dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka. Proses belajar mengajar dapat digunakan pendidik untuk menanamkan nilai-nilai baik sebagai dampak positif dan meniadakan kebiasaan-kebiasaan jelek. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan model pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dari sudut pandang lain, pembelajaran di SMA Salum Bengkayang juga mengakomodasi 4 pilar pendidikan versi PBB melalui UNESCO, yaitu 1. Learning to know, atau belajar untuk mengetahui, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu dan pengetahuannya semakin bertambah. 2. Learning to do, atau belajar untuk mengerjakan, yaitu belajar untuk bertindak produktif dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 3. Learning to live together, atau belajar untuk hidup bersama, yaitu belajar memahami, menghormati, dan bekerja sama dengan orang lain. Dan yang keempat yaitu learning to be, atau belajar untuk menjadi diri sendiri, yaitu proses belajar untuk memiliki integritas diri atau self-integrity. Berkaitan dengan kebijakan implementasi konsep holistic education, maka proses pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan di SMA Salum Bengkayang berusaha untuk memfasilitasi dan mengembangkan keseluruhan kecerdasan peserta didik, meliputi kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan ketangguhan,
dan kecerdasan intelektual. Sekolah menerapkan konsep kurikulum 2013 tentang penumbuhan budi pekerti dalam mencapai penampilan, pelayanan, dan prestasi dengan cakupan internalisasi nilai moral dan spiritual dalam kehidupan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air, interaksi positif antara peserta didik dengan guru dan orang tua, interaksi positif antar siswa, pengembangan potensi utuh siswa, pemeliharaan lingkungan sekolah yang mendukung iklim pembelajaran, pelibatan orang tua dan masyarakat. Melalui penumbuhan budi pekerti luhur yang menjadi budaya sekolah akan berdampak pada penampilan, pelayanan, dan prestasi yang dicapai sehingga dapat meningkatkan citra dan nilai sekolah di mata orang tua peserta didik, masyarakat sekitar, bahkan di mata nasional dan global. Upaya penumbuhan budi pekerti dengan cara diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisten menjadi karakter dan menjadi budaya. Demikian profil kurikulum SMA Salum Bengkayang. Sekian dan terima kasih.